Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB, salam sehat, selamat pagi, dan salam jumpa di Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Artomil Kalia, Pendeta Non-Organik GPIB saat ini membantu pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Jakarta. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-11 untuk menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan sungguh, dan melakukan firman-Mu, firman Tuhan, dalam hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, kalau dengar kata nanti, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Pertama, mungkin kita akan berpikir bahwa waktunya belum pasti. Lalu ketika kita dengar nanti, kita mungkin akan terpikir bahwa bukan sekarang, belum sekarang saatnya. Lalu mungkin juga kita bisa berpikir bisa 1 jam lagi, bisa beberapa jam lagi, atau bahkan mungkin besok atau lusa. Jika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nanti berarti waktu yang tidak lama lagi, waktu kemudian, kelak, atau akan. Nah,
Apa yang saya sampaikan ini terkait dengan nanti berbeda dengan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus katakan dalam bacaan yang tadi saya bacakan untuk kita, maka sekarang. Di situ dikatakan sekarang. Bahkan di Alkitab terjemahan baru yang tadi saya bacakan, yang mungkin juga Bapak Ibu Saudara pegang, di situ untuk menunjukkan penegasan Paulus, maka kalimat itu ditutup dengan tanda seru. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Lalu ada tanda seru. Mau apa? Menunjukkan bahwa ada peringatan, ada tekanan dari kalimat yang dikatakan Paulus. Paulus hendak memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus untuk melakukannya saat itu juga, sekarang. Apa yang Paulus minta untuk diselesaikan pelaksanaannya sekarang? Ya, ini terkait dengan pelayanan di Yerusalem, pelayanan kepada orang-orang kudus, ayat 4 katakan itu. Maksudnya adalah para pengikut Tuhan Yesus yang perdana yang ada di Yerusalem. Mereka hanya memiliki sedikit uang untuk melanjutkan karya pelayanan mereka di Yerusalem. Maka orang-orang Kristen di berbagai tempat di wilayah-wilayah yang lain diminta untuk mendukung mereka yang ada di Yerusalem. Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus mampu melakukannya, karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Ayat 7 dicatatkan di situ. Bahkan jemaat di Korintus juga sudah sejak tahun lalu sudah mengambil keputusan untuk melakukannya. Tinggal realisasinya. Tapi sampai surat Paulus itu ditulis, pelayanan kasih itu belum juga dilakukan. Ayat 10 mencatatkan itu. Mereka sudah merencanakannya, mereka sudah membuat keputusan, tapi belum terlaksana. Untuk itu Paulus mengingatkan mereka untuk segera merealisasikannya dengan mengatakan lakukan sekarang. Dengan mengatakan maka sekarang selesaikan juga. Paulus juga mengingatkan supaya apa yang mereka lakukan, pelayanan kasih itu dikerjakan dengan kerelaan, bukan mengada-ada, tapi dengan hati yang tulus, yang ingin membagi apa yang dimiliki. Ayat 11 selanjutnya dari yang tadi kita baca dan juga ayatnya yang ke-12. Sahabat GPIB, untuk mendorong semangat melakukan karya kasih itu atau pelayanan kasih itu, Paulus mengambil contoh. Pada pasal 8 ayatnya yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa jemaat di Makedonia sudah melakukannya. Jemaat di Makedonia sudah menjadi teladan dalam perbuatan baik ini. Walaupun jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin, tapi mereka dengan sukacita ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Ayat 2 mencatatkannya. Bahkan melebihi kemampuan mereka, dicatat dalam ayatnya yang ketiga. Berdasarkan itu, maka Paulus memperingatkan jemaat di Korintus untuk melakukannya dan melakukannya sekarang. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk sekarang, tidak menunda dalam melakukan perbuatan baik dalam pelayanan kasih ini, dan disertai dengan kerelaan hati, disertai dengan hati yang tulus. Hal ini juga berlaku bagi kita. Kerjakan perbuatan-perbuatan baik itu dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus, dan kerjakan itu sekarang. Untuk menguji apakah benar yang kita buat adalah perbuatan baik, apakah yang kita kerjakan itu adalah perbuatan baik, dan dengan kerelaan hati maka kita dapat melihat atau kita dapat bercermin dari firman Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan yang seturut dengan firman-Nya berarti itu adalah baik dan benar. Dan jangan ditunda, lakukan sekarang dengan kerelaan dan kesungguhan.
Hari ini juga sahabat GPIB kita bersama dengan Pelkat PKB GPIB bersyukur untuk usia pelayanan PKB GPIB yang ke-41. Biasanya jika ada yang berulang tahun, maka semua yang ada di sekitarnya lalu kemudian akan bertanya apa harapan di usia yang baru, begitu ya. Pasti bisa dipastikan bahwa Pelkat PKB GPIB juga mempunyai harapan-harapan baik ke depan, baik itu dalam lingkup jemaat maupun dalam lingkup sinodal dan lingkup sinodal melalui Dewan PKB. Dan bisa dipastikan harapan-harapan itu adalah harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang benar. Maka para kaum bapak, mari saling menopang untuk mewujudkan perbuatan baik. Dan ingat pesan Paulus, mulailah sekarang. Demikian juga untuk semua kita yang menyimak Morning Call pada saat ini. Mari, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari lakukan perbuatan baik dengan kerelaan dan ketulusan hati. Dan mulai lakukan sekarang, jangan tunda. Kita awali hari ini, hari Senin ini, dengan perbuatan baik untuk sesama. Kita mulai dari orang-orang terdekat di sekitar kita, dari keluarga kita, lalu kemudian bergerak sampai ke banyak orang yang ada di sekitar kita. Baik itu di lingkungan pekerjaan untuk kita yang bekerja, atau untuk kita yang di rumah dengan lingkungan tetangga, atau dengan semua atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Jangan ditahan, jangan ditunda, kerjakan sekarang dengan kerelaan dan ketulusan hati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk mau dan mampu berbuat baik bagi sesama dengan rela dan tulus, seperti pesan firman Tuhan pagi ini bagi kami. Kiranya kami mengawali pekan kerja ini dengan berbagai perbuatan baik bagi sesama kami. Teguhkan dan mampukan kami untuk melakukannya sekarang, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesusahan, mereka yang sakit dan dalam berbagai tekanan hidup. Jika tangan kami tidak mampu menjangkau mereka, kata-kata kami tidak mampu mereka dengar, kiranya dalam doa ini kami dapat membawa mereka dalam pelukan kasih-Mu, sehingga mereka bisa melalui setiap perkara hidupnya dalam kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pelkat PKB GPIB. Kiranya di usia pelayanan yang baru, semua anggota PKB GPIB dimampukan untuk menjadi teladan dalam perbuatan baik dengan rela dan tulus hati, mulai dari keluarga, persekutuan, bahkan sampai masyarakat luas. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk GPIB dalam semua karya layaknya, terutama untuk pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua. Tuhan campur tangan dalam setiap proses yang terjadi di jemaat. Juga untuk semua pribadi yang berkarya dalam gereja Tuhan. Tuhan memelihara. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, firman yang menjadi manusia itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, mulailah hari ini dengan semangat untuk tidak menunda perbuatan baik bagi sesama. Salam dari Medan Merdeka Timur, Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pospalkes Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami
untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.